Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rashid Al-Khairi. Nah, di sini saya akan remeh biologi bersama siapa? Saya Muhammad Nuranis. Oke, jadi sebelumnya udah tahu belum sih bioteknologi itu apa? Belum. Jadi sih saya akan jelaskan ya. Pengertian bioteknologi adalah gabungan dua kata yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, bioteknologi ini bisa dibagi jadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Nah, yang selanjutnya ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Nah, ada juga bidang-bidang di bioteknologi. Yang pertama bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain yogurt, keju, tempe, roti, kecap, dan cuka dan sebagainya. Terus ada juga di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini contohnya ada kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan satu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Yang kedua ada pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas tersebut. Yang ketiga ada hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, termasuk juga bercocok tanam dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, sabut kelapa, arang kayu, dan sebagainya. Yang ketiga ada bidang industri. Penerapan bioteknologi konvensional di bidang industri diantaranya adalah teknik bioremediasi, yaitu proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya menjadi limbah kurang berbahaya. Bioremediasi ini juga melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas cembridis, dan caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah yang tercemar. Ini selanjutnya saya bersama siapa? Saya Muhammad Iksan Rafiq dari kelas 10. Oke, jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif bioteknologi. Sebelumnya sudah tahu belum? Belum tahu itu. Namanya masih jarang. Ini saya akan menjelaskan. Belajar kan makanya jangan nggak tahu. Akibat positif serta negatif bioteknologi bioteknologi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio yang diartikan sebagai makhluk hayati, tekno ialah teknologi, serta logos diartikan sebagai ilmu. Bioteknologi ini diartikan menjadi ilmu yang bekerja sama dengan makhluk hayati dan mempelajari kemanfaatannya. Sebagai akibatnya, dari hal tersebut dapat membentuk barang dan jasa yang bisa digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, diantaranya itu ada akibat positif dan negatif dari bioteknologi ini. Diantaranya yang pertama dapat menaikkan sifat resistensi tanaman terhadap hama serta penyakit di tumbuhan. Yang kedua, membantu dalam mengatasi persoalan kesehatan dengan menyediakan obat-obatan buat memberantas penyakit secara lebih murah. Yang keempat, bisa menaikkan nilai tambah sebuah bahan makanan. Hal ini dapat ditemukan pada pengolahan bahan makanan susu yang diubah menjadi keju, mentega, serta yogurt.
Nah, yang kelima, bisa membantu pada mengatasi kekurangan bahan makanan. Bioteknologi ini hadir untuk memproduksi bahan makanan jadi lebih cepat Nah, itu dia dampak positifnya. Nah, selanjutnya itu dampak negatif. Yang pertama, keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Nah, yang kedua, adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun binatang yang membentuk keturunan yang sama akan mengurangi keanekaragaman organisme. Yang ketiga, teknik DNA rekombinan dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit. Nah, teknik tadi menggunakan mikroba patogen yang dapat mengakibatkan endemi jika mikroba lepas ke lingkungan. Yang terakhir, produk transgenik bisa menyebabkan reaksi alergi di manusia. Hal ini dikarenakan adanya penyisipan NAC menjadi bahan makanan, minuman, dan obat-obatan belum tentu diterima di tubuh manusia. Oke, jadi itu dia dampak positif dan negatif dari bioteknologi bagi kehidupan manusia. Apakah dari Gitu, Bang Iksan San. udah ngerti? Sudah mengerti dengan dampak burung dan Emang dari bioteknologi sudah. emang iya. Ya. Baik, terima kasih Bang Iksan karena udah ngalahin waktunya. Ya. Isan kelas 10 bukan? Lanjut ke orang berikutnya, guys. Ini saya akan mewawancarai teman saya, yaitu Saya Dika dari kelas 10. Oke, jadi sebelumnya udah tahu belum peran bioteknologi dalam kehidupan? Pernah dengar tapi lupa sih. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan lagi ya. Peranan bioteknologi dalam kehidupan yang pertama itu bioteknologi di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi manusia. Penemuan berbagai jenis obat, mengembangkan vaksin untuk melawan virus COVID-19, influenza, hepatitis, menemukan obat yang sangat dibutuhkan seperti penyakit kanker, dan produk kesehatan lainnya dapat membantu masyarakat. Sekarang, bioteknologi sudah dapat menyembuhkan penyakit seperti diabetes, artritis, gangguan tulang, dan kerusakan saraf. Sudah menemukan cara yang efektif dengan cara menggunakan bioteknologi. Yang kedua, ada di bidang peternakan. Di bidang peternakan ini, bioteknologi memiliki peran penting dalam bidang peternakan. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kesehatan hewan serta memperbaiki sifat-sifat genetik mereka. Contoh penerapan bioteknologi dalam peternakan ini yaitu reproduksi buatan, pengembangan pakan, dan peningkatan kualitas ternak. Selain itu, teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan dan membantu meningkatkan genetika hewan ternak untuk menghasilkan sumber daya ternak yang lebih baik. Inseminasi buatan pada sapi adalah suatu cara teknik untuk memasukkan spermatozoa yang telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan yang sehat ke dalam saluran alat betina. Menggunakan metode dan alat khusus, hal ini dilakukan untuk memiliki anakan yang lebih sehat dan lebih bagus. Ketiga, ada di bidang pertanian. Bioteknologi di bidang pertanian ini adalah bidang ilmu yang menggunakan teknologi metode rekayasa genetika, kultur jaringan, hidroponik, serta penciptaan varietas timun baru. Bioteknologi melibatkan pemanfaatan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik. Bioteknologi pada bidang pertanian dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan kualitas tanaman. Selain itu, petani dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia yang berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan manusia, sehingga dapat memberikan keuntungan di semua pihak, baik pihak petani maupun pihak konsumen. Baik, seperti itu aja sih. Peran bioteknologi dalam kehidupan. Perannya banyak banget buat kehidupan kita. Sangat berguna buat hidup gua nanti ke depannya lagi. Terima kasih sudah mau wawancara ya. Oke, jadi di sini saya bersama Aditya dari kelas 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kultur jaringan. Sebelumnya udah tahu kultur jaringan itu apa? Orang tahu. Jadi di sini akan saya jelaskan ya.
Kultur jaringan itu merupakan suatu teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti jaringan akar, batang, daun, atau mata tunas, dan menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan memiliki hormon pertumbuhan pada kondisi aseptik dengan memanfaatkan sifat pluripotensi. Oh iya. Kultur jaringan ini juga memiliki macam-macam teknik. Yang pertama itu lattice culture. Jadi lattice culture ini adalah teknik kultur jaringan dengan memanfaatkan jaringan muda atau jaringan air system. Yang kedua ada anter atau pollen culture, adalah teknik kultur jaringan dengan memanfaatkan serbuk sari. Yang ketiga ada protoplas culture, teknik kultur jaringan dengan memanfaatkan protoplas, bagian sel hidup yang dihilangkan dinding selnya. Yang keempat, kloroplas kultur, teknik kultur jaringan dengan memanfaatkan kloroplas untuk memperbaiki sifat. Yang kelima, ada somatic cross, teknik kultur jaringan dengan menggabungkan dua protoplasma sehingga menjadi individu baru. Nah, tahapan kultur jaringan ini ada sterilisasi, pembuatan media, terus ada inisiasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatasi. Jadi udah ngerti? Oh ngerti ya, makasih ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Sterilisasi yaitu pembebasan mikroorganisme. Yang kedua, pembuatan media dibuat di dalam cawan petri yang kaya nutrisi. Yang ketiga, inisiasi, pengambilan eksplan bagian yang lagi dan di kultur akal dan lain. 4. Multiplikasi, memperbanyak eksplan pada media. Yang kelima, pengakaran, eksplan diubah menjadi kalus. Nah, yang keenam, yang terakhir, aklimatasi, kalus yang berkembang menjadi planet. Tanaman yang punya akar, batang, daun dengan ukuran yang kecil dan baru dipindahkan ke tanah. Oke. Oh iya. Paham. Dan kita lanjut ke orang berikutnya. Berapa menit dia? 1 juta menit. Di sini saya bersama orang berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syukri. Nama saya Atar Salam Pribadi kelas 10-11. Sebelumnya udah tahu belum sih cloning hewan itu apa? Saya belum tahu nih Kak, boleh dijelasin nggak? Ini saya jelasin ya. Cloning hewan itu proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme itu secara aseksual sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Nah, ciri-cirinya itu ada: yang pertama, memiliki susunan genetik yang sama dengan induknya. Yang kedua, rentan terhadap penyakit. Nah, cloning hewan itu contohnya ada doli domba. Nah, cloning pertama kali ini dimulai pada akhir tahun 1800-an ketika Hans Driesch menciptakan kembar identik dari embrio bulu babi menggunakan metode yang disebut kembaran. Para ilmuwan awalnya mulai mengkloning hewan sederhana seperti bulu babi dan salamander dengan memanipulasi proses reproduksi alami dalam pembelahan embrio atau kembaran. Transfer nuklir, di mana inti dari satu sel disuntikan ke dalam sel telur yang telah didenukleasi, belum berhasil dilakukan hingga tahun 1950-an. Dengan teknologi cloning menjadi lebih maju dan transfer nuklir dikembangkan. Selama 70 tahun terakhir, lini sel induk dan hewan transgenik juga dikembangkan dari teknologi. Dan Dolly si domba adalah klon mamalia pertama yang berhasil dibuat sebagai salinan genetika hewan dewasa lainnya. Nah, prosesnya yang pertama, pengambilan sel somatik. Mengambil sel somatik dari organisme yang ingin dikloning. Nah, sel somatik adalah sel tubuh yang bukan sel kelamin.
somatik berisi materi genetik lengkap yang akan diwariskan kepada salinan kelaminnya. Yang kedua, pengosongan sel telur. Sel telur dari hewan lainnya diambil dari inti telur dihapus atau dikosongkan. Inti sel telur berisi materi genetik asli dari hewan yang menjadi donor sel telur. Yang ketiga, penggabungan sel somatik dan sel telur. Sel somatik yang telah diambil dimasukkan ke dalam sel telur yang telah dikosongkan intinya. Dapat dilakukan dengan menggunakan jarum halus atau dengan bantuan teknologi mikromanipulasi. Nah, yang keempat, stimulasi dan implan sel telur. Setelah penggabungan, sel telur yang telah mengandung materi genetik dari sel somatik akan diberikan rongsokan seperti listrik atau bahan kimia tertentu untuk merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel. Sel telur yang telah distimulasi ini akan berkembang menjadi embrio yang dapat diimplan ke dalam rahim induk atau dibiarkan tumbuh lebih lanjut di dalam kondisi laboratorium. Yang terakhir atau yang kelima, implan embrio atau pengembangan di laboratorium. Embrio yang telah terbentuk dari proses cloning dapat diimplan ke dalam rahim induk serupa dengan proses fertilisasi alami. Pada beberapa kasus, embrio juga dapat dipelihara dalam kondisi laboratorium untuk beberapa tahap pengembangan sebelum diimplan ke dalam rahim untuk induk. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada spesies hewan yang dikloning dan tujuan dari cloning tersebut. Oke, di sini juga ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya yang pertama, berpotensi menyelamatkan spesies langka yang terancam, berbanyak bibit dan mengembangkan unggul satu organisme, pengembangan ilmu pengetahuan biologis dan mengatasi masalah infertilitas. Kekurangannya, kemungkinan mengalami kegagalan seperti cacat atau kegagalan penyakit, menghilangkan keragaman genetik dan membiaya cloningan sangat besar. Sampai sini ada yang ditanyakan atau belum? Nggak ada, Kak. Terima kasih.